Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas, mereview market weekly update kita, terkhususnya untuk indeks kita sendiri, kemana dia dalam satu minggu ke depan akan bergerak. Dan juga di sini di video ini saya ingin membahas 4 sektor perbankan terbesar kita, kemana harga akan bergerak juga, teman-teman. Jadi di video ini saya hanya ingin berfokus untuk membuat forecast untuk keempat saham perbankan. Nah, kita akan langsung saja. Seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita di perdagangan Jumat kemarin ditutup melemah minus 1,34% di level harga 7.086. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, dia memasuki area yang telah kita tandakan, yang dimana kita asumsikan di situ adalah area swing low dia kemarin, dan itu juga merupakan area demand dia. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ada suatu tekanan beli juga, yang dimana tandanya ketika indeks kita memasuki area tersebut ada suatu reaksi beli atau ada demand yang mulai masuk ke indeks kita sendiri. Jadi untuk indeks kita sendiri sebenarnya juga kita harus tetap lebih konservatif, kita harus lebih aman dulu tradingnya, karena seperti yang teman-teman perhatikan juga bahwasanya di market global kita banyak sentimen-sentimen yang cukup negatif, dan itu bisa berdampak ke indeks kita sendiri. Namun sebenarnya terlepas dia terkena dampak atau tidak, itu hanya dalam waktu shortnya aja atau dalam waktu singkatnya aja, teman-teman. Kecuali tadi indeks kita melemah didampak oleh ekonomi negara kita, atau bagian dalam kita mempunyai ekonomi yang buruk, misalnya angka inflasi kita sudah high, itu perlu kita patut waspadai. Namun kalau kita perhatikan sendiri, sebenarnya yang bikin dampak indeks kita mulai terkena tekanan sehingga mengakibatkan minus atau melemah adalah bahwasanya ada suatu berita bahwasanya negara Amerika sendiri telah mencoba merilis laporan inflasi mereka di bulan Juni ini, dan inflasi mereka bukan malah turun, malah makin naik dari 8,3 menjadi 8,6, dan itu bisa menjadi suatu dampak buruk juga untuk market US, dan bisa juga berakibat terkena dampak ke indeks kita sendiri, yang dimana kalau seandainya The Fed atau John Powell sendiri akan mengumumkan untuk kembali menaikkan suku bunga, tentu itu akan berdampak dengan USD IDR kita. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, USD IDR kita juga sudah mulai sedikit terdampak dan dia sudah mulai kembali melemah. Namun kita perhatikan aja di sini ada area supply zone dia, teman-teman. Jadi ini adalah area supply zone dia yang kemungkinan besar USD IDR juga akan tujuh gitu. Jadi sebenarnya untuk market kita sendiri tidak ada yang perlu terlalu kita takutkan, karena itu hanya sentimen sementara, teman-teman, di komposit kita sendiri. Yang penting teman-teman beli saham yang bagus dan perhatikan area-area bottomingnya aja, teman-teman. Perhatikan area-area bottoming, karena sangat berbahaya ketika teman-teman beli saham rupanya sangkut di atas, dan ketika benar-benar indeks itu ada di bottoming, ada saham-saham yang sedang berada di bottoming, teman-teman nggak punya power gitu, nggak punya power untuk buy di saham-saham tersebut gitu. Jadi pastikan juga, terlepas masih ada saham yang masih floating loss, tapi setidaknya teman-teman masih punya pegang cash untuk teman-teman bisa manfaatkan untuk fishing bottom gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah area key level yang telah kita tandakan, ini adalah area demand-nya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, kalau seandainya dia break area 7061 ini, teman-teman. Kalau seandainya dia break area itu, ini ada area gap, teman-teman. Saya tandakan di sini itu ada area gap. Kalau kita lihat time frame daily, tentu dia nggak akan terlihat. Sebentar saya tarik dulu Fibonya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nah benar kan di sini dia ada area gap, teman-teman. Di sini dia ada area gap. Jadi kalau seandainya pun dia break area demand yang telah kita tandakan ini, kemungkinan besar dia akan kejar area 6.889 ini gitu. Jadi besar kemungkinan kalau seandainya dia break ini, kemungkinan dia akan kejar area ini. Jadi kita tunggu aja pergerakan indeks kita seperti apa, teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan berulang kali, bahwasanya ketika kita sebagai seorang trader, kita harus lebih banyak menunggu daripada kita coba entry di market. Karena apa? Ketika teman-teman semakin banyak entry di market, semakin besar peluang teman-teman itu untuk cut loss gitu, atau semakin besar peluang teman-teman itu untuk loss di market. Jadi pastikan teman-teman harus balance. Harus balance itu misalnya ketika kondisi market kita dengan kondisi yang sekarang, jangan teman-teman
terlalu agresif. Lebih baik kita menunggu bottomingnya di mana dan seperti apa pembentukan komposit kita sendiri. Jadi hari Senin nanti kita akan perhatikan seperti apa pembentukan indeks kita sendiri. Namun terlepas kita juga menunggu, kita akan lihat saham-saham perbankan ini apakah ada yang masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Saham pertama yang ingin kita bahas adalah ada saham BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri, kalau teman-teman perhatikan di sini dia masih berada di area akumulasinya. Ini adalah namanya area akumulasi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman juga perhatikan secara broker summary-nya juga, foreign juga masih mencoba kumpuli barang saham BBRI ini gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat area yang bagus aja, di mana sih area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan untuk entry di saham BBRI ini sendiri. Sebentar ya, kita tandakan dulu. Nah, untuk BBRI sendiri, teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia nge-spike ke bawah area bottomingnya ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba koleksi sahamnya. Jadi area yang kita coba siap terima barang BR ini ada di level harga 4320 sampai 4260, teman-teman. Jadi teman-teman bisa watchlist saham BBRI ini dan bisa lakukan fishing bottom di saham BBRI ini sendiri. Jadi untuk BBRI sendiri ini adalah area base entry kita di level harga 4260 sampai 4320. Jadi kita perhatikan dalam 1 minggu ke depan seperti apa pembentukan saham BBRI ini terbentuk secara strukturnya. Kalau seandainya dia tidak sentuh area bottom kita ini, kita akan lihat untuk adjust forecast kita selanjutnya, yaitu melalui pembentukan structure dia ke depannya seperti apa gitu. Jadi untuk BBRI sendiri teman-teman bisa perhatikan di level harga 4260 sampai 4320. Itu untuk BBRI. Nah, selanjutnya kita akan lihat BBCA. Untuk BBCA sendiri seperti yang teman-teman perhatikan sebentar ini. Seperti yang teman-teman perhatikan di sini dia juga jatuh dengan meninggalkan gap, dan di sini juga teman-teman bisa siap-siap tampung barangnya di level harga 7.300 sampai 7.250. Kalau kita coba tarik secara majornya, di sini juga masih terlihat jelas teman-teman bahwasanya ini masih berada di level area demand kita. Nah, teman-teman bisa siap-siap aja untuk menampung barang BBCA ini. Kita coba tarik time frame dari majornya seperti ini, dan teman-teman bisa siap-siap untuk koleksi barang saham BBCA ini, teman-teman. Nah, ini adalah area yang bagus apabila teman-teman bertanya di mana area yang bagus untuk mengoleksi saham BBCA gitu. Jadi ini adalah area yang sangat bagus dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham BBCA ketika dia memasuki area yang telah kita tandain ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham Bank Mandiri. Untuk Mandiri sendiri, kalau teman-teman perhatikan, foreign sangat masif atau sangat aktif dia mengakumulasi saham Mandiri ini sendiri. Dan saya berharap kepada teman-teman semua jangan sampai sia-siakan ketika teman-teman sudah tahu bahwasanya saham ini sedang diakumulasi namanya foreign gitu. Jadi ada beberapa area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba terus akumulasi saham Bank Mandiri ini sendiri. Nah, kalau kita coba buat roadmapnya, ini adalah area-area yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, ini terlalu dekat, jadi ada berapa persen? Kita lihat dulu. Dari area ini, ada sekitar 5%. Jadi, ini ada area-areanya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba mulai koleksi saham Mandiri ini sendiri. Karena secara foreign dia masih menarik, teman-teman. Dia secara foreign masih sangat menarik, karena foreign sendiri sangat aktif mengakumulasi terus saham Mandiri ini sendiri. Jadi ketika teman-teman sudah mendetek bahwasanya saham ini mulai dikumpuli, teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya gitu. Jangan nanti ketika barangnya sudah jalan baru teman-teman berpikir untuk beli saham-saham perbankan kita gitu. Jadi untuk Mandiri sendiri kalau teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ini foreign sangat aktif untuk mengakumulasi saham Mandiri kita. Jadi ya teman-teman perhatikan area-area yang bisa teman-teman akumulasi. Gunakan dollar cost averaging aja kalau seandainya teman-teman pengen coba koleksi saham ini sendiri. Nah, untuk area 8.000 sampai 8150 teman-teman. Ini area yang bagus untuk teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk entry di saham Mandiri ini sendiri, karena kalau teman-teman perhatikan di sini dia
Ada area-area rejection kalau kita ubah time frame ke H4, dia sangat terlihat jelas bahwasanya di sini merupakan area demand kita gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk pembelian area Bank Mandiri ada di area 8.000 sampai 8.150, dan kalau seandainya area ini terjebol, teman-teman bisa hold sahamnya. Teman-teman nggak perlu lakukan namanya pembatasan resiko karena ini saham-saham bagus, jadi ya sayang kalau teman-teman cut loss ketika teman-teman beli saham ini karena secara akumulasi dia sangat aktif gitu. Jadi kalau seandainya area ini dia jebol, teman-teman bisa buyback lagi sahamnya di level harga 7.725 sampai 7.825 gitu. Kalau saya pribadi sih memperkirakannya sangat kecil dia menyampai area ini, teman-teman. Jadi besar kemungkinan area yang bisa teman-teman dapatkan tuh di antara area satu ini atau area yang kedua ini gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba pertimbangkan koleksi saham Bank Mandiri ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham BBNI. Kalau untuk BBNI sendiri, dia memasuki area uh, demand dia, teman-teman. Jadi kemarin kita sempat pertimbangkan untuk entry di sini. Kita sempat forecast bahwa kita akan entry di area sini. Ternyata ketika dia mau masuk area ini, dia malah gap down gitu. Dia gap down, malah dia meninggalkan area yang telah kita tandain kemarin di sini, teman-teman. Namun ya sebenarnya ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham BBN ini sendiri, karena kalau teman-teman perhatikan ini adalah area key level penting dia, yang dimana kalau seandainya dia break area ini, teman-teman, berarti dia akan drop ke bawah. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba trading di saham BBN ini sendiri, teman-teman bisa coba entry di hari Senin karena ini areanya sangat bagus. Ini areanya sangat bagus dan teman-teman bisa manfaatkan gitu. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini bisa kita katakan sebagai area UFO, teman-teman. Ini bisa teman-teman katakan sebagai area UFO. Sebentar kita tanam seperti ini. Nah, ini area UFO untuk saham BBNI. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan ketika saham ini memasuki area ini, teman-teman bisa entry gitu. Untuk stop lossnya sendiri sangat kecil, teman-teman. Kita letak di 8.025, hanya sekitar 3%. Dan untuk TP-nya teman-teman setidaknya bisa letak satunya itu di gap-nya ini TP1. Tapi kalau untuk teman-teman pegang swing jangka panjang, teman-teman bisa letak setidaknya dia ke sini. Satu high-nya ini, teman-teman. 9.300. Ini adalah area selanjutnya yang saham BBN ini akan tuju gitu. Kalau seandainya teman-teman pengen coba hold lebih panjang lagi, ya teman-teman bisa letak di area 10.000 gitu. Bentar ya, kita adjust dulu. Nah, bisa dia ke situ. Jadi untuk BBNI sendiri ini area yang bagus dan teman-teman bisa manfaatkan untuk coba entry di saham BBNI ini. Untuk stop loss-nya sendiri bisa di 8.025 di 8.025. Oke, mungkin ini aja forecast saya untuk keempat saham perbankan. Jadi semoga forecast review saya untuk keempat saham perbankan ini bisa berguna untuk teman-teman dalam entry dalam 1 minggu ke depannya. Apalagi teman-teman ingin coba mengakumulasi saham perbankan tapi teman-teman butuh referensi, teman-teman bisa manfaatkan forecast saya dan bisa menjadi suatu pertimbangan untuk teman-teman dalam pengambilan keputusan gitu. Oke, bagi teman-teman yang pengen bergabung bersama kita trading bareng di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat buka akun Mirai Aset Sekuritas dengan minimal deposit 10 juta. Nanti ketika teman-teman sudah buka, teman-teman dapat kita masukkan ke dalam satu grup WhatsApp. Nanti di situ kita akan lebih banyak sharingnya. Di situ kita akan lebih banyak untuk aktif dan juga di situ kita akan belajar bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.